Halo Sobat Viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke bro, jadi belakangan ini persaingan antar brand di dunia mancing Indonesia itu lagi bener-bener gencar-gencarnya bro. Ada brand yang mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru, disambut lagi dengan inovasi lainnya, disambut lagi dengan pokoknya berbagai macam teknik, strategi, dan cara digunakan untuk menggait hati para angler Indonesia. Dan kali ini saya kedatangan sebuah produk dari brandnya Sikari Mamen. Jadi kali ini Sikari itu mereka mulai mengangkat level mereka, yang dimana biasanya Sikari ini mengeluarkan produk-produk yang low end banget. Dan sekarang ini mereka mengeluarkan sebuah produk, dua buah produk sih, salah satunya ada di sini bro. Dan untuk produk ini itu langsung melejit harganya dengan kualitas dan spesifikasi yang jauh di atas kelasnya Sikari Mamen. Dan tentu saja Sikari ini adalah brand anak perusahaan lah, bisa disebut gitu, dari Daido. Dan tentunya kalian sudah tahu nih reel Sikari apa yang akan saya review. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita simak video spesifikasi dan detail-detail dari Sikari Galantis yang berikut ini. Perpaduan warna dan desain Sikari Galantis membuat penampakan kokoh dan garang pada reel ini. Di bagian bodi terbentuk dari bahan metal yang akan memberikan maksimal power pada bagian ini. Rotor terbuat dari bahan karbon grafit yang pastinya sudah bebas dari resiko korosi. Penguncian handle menggunakan sistem screw-in handle, di mana handle terbuat dari bahan metal dan pada bagian knob menggunakan tipe round knob. Spool Sikari Galantis terbentuk dari bahan metal dengan bibir spool telah membentuk V-shape. Drag system terdiri dari 3 buah drag washer berbahan carbon tech, 2 buah drag washer berbahan felt, 3 buah dishwasher, dan 2 buah key washer berbahan stainless steel. Dan untuk max drag mencapai 15 kg. Clicker Sikari Galantis menggunakan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Dan 6 buah ball bearing akan membuat setiap pergerakan rotasi pada reel ini semakin lancar. Oke Mamen, ayo kita ngopi dulu Mamen. Oke bro, jadi sekarang di studio udah ada satu buah reel Sikari Galantis Mamen. Jadi dalam pembelian untuk reel Sikari Galantis ini, reel ini dikemas di dalam box standar dari Sikari Mamen. Dan dalam pembeliannya kita mendapatkan di sini ada satu buah reel Sikari Galantis, dan di dalam sini ada part. Nah, ini ada knob cadangan. Kemudian sudah tidak ada apa-apa lagi Mamen. Skematik pun sudah tidak ada di dalam sini ya. Di box saya cek dulu untuk skematik. Nggak ada juga Mamen. Nah, jadi nggak dapat skematik. Oke. Dan dalam pembeliannya kita ditawarkan dengan 3 macam pilihan ukuran, mulai dari ukuran 3000, 4000, dan 6000. Nah, jadi yang di tangan saya ini adalah yang ukuran 6000. Jadi kita akan hanya membahas di ukuran 6000 aja. Saya nggak tahu sih akan ada perbedaan spesifikasi nggak dengan ukuran-ukuran yang lainnya. Oke. Jadi sekarang pertama-tama kita akan mulai untuk mencek fisik dari Sikari Galantis ini Mamen. Nah, di sini untuk bahan bodi pada Sikari Galantis ini menggunakan bahan full metal, brother. Dan untuk bahan full metal ini tentunya ini akan menjadi nilai maksimal ya dari segi power. Dan di sini juga pada bagian reel armnya dia menggunakan tipe yang solid di sini tanpa ada bolongan, dan pastinya ini udah metal, udah full solid, pasti akan jadi full powernya Mamen. Nah, kemudian di bagian rotor untuk si Sikari Galantis ini, nah ini menggunakan rotor bahan karbon grafit bro. Dan di sini untuk tingkat kekakuannya ini udah kaku banget nih. Ini kalau dibejek-bejek pakai kayak gini aja ada pergerakan tapi tipis banget Mamen. Ini udah sangat kaku sekali. Dan kemudian untuk rotornya ini dia sudah tidak menggunakan switch one way lagi bro pada reel ini. Jadi pada bagian lower bodinya sudah tidak terdapat switch one way lagi. Dimana untuk ketiadaan switch one way ini, untuk nilai plusnya adalah untuk akses air masuk ke dalam bagian one way sistemnya itu akan menjadi
lebih kecil mamen. Jadi kalau ada switchnya di sini akan ada lubang, dan kalau ada cipratan air dari bawah, air itu akan langsung masuk menuju langsung ke arah switch one way, menuju ke arah one way-nya langsung mamen. Dan untuk kekurangannya sendiri sih saya ada temukan belakangan ini untuk reel yang menggunakan tipe non switch one way, dia ada jeda tipis pada bagian rotornya. Nah di sini kalau kita lihat, nah ini ada jeda tipis mamen di persekian mili tuh. Ada sedikit jeda. Nah ini biasanya kalau jeda kayak ini bisa terjadi karena adanya sedikit kurang presisi antara one way, bagian one way bearing one way-nya itu dengan dudukan pada bagian housing bodinya. Tapi untuk jeda ini sih tipis kayak gini masih belum akan mengganggu sih. Untuk kinerja dari perputaran rotor ini masih fine-fine aja. Kemudian di bagian handle untuk Shikari Galantis ini menggunakan bahan metal bro dengan tipe one piece, udah nggak ada engselnya lagi. Jadi dengan tipe one piece ini akan mengurangi jeda space pada bagian handle-nya nanti mamen. Dan kemudian di bagian knob dia menggunakan knob dengan tipe round knob. Dan di sini untuk knobnya saya nggak bisa buka mamen, ini sangat keras sekali mamen. Mungkin ini menggunakan menggunakan lem pada bagian dratnya, karena ada sebagian sih pabrikan-pabrikan tuh yang menggunakan lem pada bagian drat knob mereka. Dan untuk knobnya ini sih kalau diputar ini lancar bro, tuh. Tapi saya kurang tahu di dalamnya sini ada ball bearing atau tidak mamen. Tapi ini sih lancar. Nah kemudian untuk handle-nya ini sistem pengunciannya dia menggunakan sistem screw in handle dengan sistem lock itu di quick lock. Jadi pada saat handle-nya ini udah ngepas, tak dia akan langsung mantap bro. Nah jadi dia nggak usah diputar-putar lagi. Dan kemudian untuk tingkat kepresisian di sini ini masih ada space tipis sekali mamen. Ini udah termasuk sangat presisi banget. Dan kemudian untuk handle-nya ini dia udah menggunakan handle dengan tipe interchangeable, jadi dia bisa dipasang di sebelah kiri railnya, dan juga dia bisa dipasang di sebelah kanan railnya mamen. Kemudian pada bagian spool untuk rail ini tentunya dia sudah menggunakan bahan metal bro. Dan untuk spoolnya ini pada bagian bibirnya dia menggunakan tipe V-shape. Kemudian pada bagian tutup spoolnya ini udah menggunakan desain yang ceper mamen. Nah jadi kalau kalian mau bermain dengan teknik medium casting dengan menggunakan rail ini udah sangat mendukung sekali karena udah V-shape, spoolnya ceper, otomatis di sini akan membuat kinerja long cast, dan juga untuk PE-nya nanti nggak akan bakalan kusut. Dan kemudian untuk tempat penampungan main-main di sini dia menggunakan tipe regular spool bro. Dan di sini kalau saya ukur, untuk ukurannya ini dia ada di lebarnya itu sekitar ya 20,7 mm, dan untuk dalamnya itu kurang lebih ada di sekitar 11,5 lah, kurang lebih 11,5 sampai 11,8 mm. Dan kemudian untuk tutup spool, nah di sini akan langsung saya buka. Oke. Jadi di sini untuk tutup spool sepertinya ini belum dilengkapi dengan shield water resistant mamen. Ya. Oh ada kayaknya ini bro. Jadi untuk shield water resistance-nya dia ada di bagian pinggiran sini. Nah ini karet nih. Nah ini bro. Nah ini shield water resistant. Nah jadi di bagian sini nanti pada saat ditekan dia akan ngerapat di bagian samping kayaknya mamen. Coba saya cek dulu ya. Saya cek dulu ini. Oke, jadi di sini kalau saya cek untuk shield water resistance-nya ini kayaknya dia nggak nempel deh di bagian bibir spoolnya ini bro. Soalnya kalau kita taruh kayak gini, nah di sini ada space nih. Tuh, ini ada space mamen. Nah, dan kemudian kalau seandainya ini kita tekan di bagian sini, nggak mungkin dia nempel di sama bagian ini bro. Nah ini harus benar-benar nempel, baru untuk shieldnya ini akan bekerja nantinya. Saya kurang tahu juga sih kenapa dia bikin shieldnya kayak gini bro. Oke lah, kita lanjutkan lagi. Kemudian untuk clicker pada bagian tutup knobnya ini dia bukan di bagian dalam ya. Biasanya itu untuk clicker itu dia ada di bagian dalam knobnya sini. Ini mesti kita bongkar. Tapi untuk clickernya untuk si Shikari Galantis ini dia menggunakan kayak pin, dan untuk housingnya dia punya housing yang berfungsi juga langsung sebagai dishwashernya bro pada rail ini bro. Dan kemudian untuk spoolnya ini dia udah disupport dengan 2 buah ball bearing dengan ukuran yang bongsor di sini mamen. Nah ini ball bearingnya ini bongsor banget. Dan untuk ball bearingnya ini dia
ada markingan S bro. Nah ini ball bearing dengan tipe stainless steel, biasanya yang ada markingan S ini bro. Tuh. Nah kemudian di bagian bell wire di sini dia menggunakan bahan metal dengan tipe one piece. Nah di sini dengan tipe one piece ini otomatis untuk bell wire-nya ini dia akan jadi lebih kuat men. Lebih kuat, dan kemudian untuk menghantarkan main line dia tidak akan bergesekan pada bagian sambungannya nanti. Nah jadi dia akan langsung meluncur masuk ke dalam line rollernya. Dan kemudian di sini untuk bagian bell armnya dia menggunakan bahan grafit, dan untuk bagian bell assembly tentunya di sini dia menggunakan bahan metal, dan juga sekaligus berfungsi sebagai rotor balance pada saat reel ini berputar. Dan kemudian kalau kita buka, nah untuk bukaan dari bell wire-nya ini cukup besar bro. Nah segini untuk bukaannya. Nah kemudian yang paling gokil dari reel Shikari Galantis ini adalah pada bagian drag systemnya bro. Nah di sini untuk drag systemnya dia menggunakan banyak sekali carbon washer dan juga key washer dan juga dishwasher mamen. Tuh untuk carbon washernya sendiri ada 3 bro. Nah di sini ada 3, ada 1, 2, 3. Kemudian untuk ini bahannya kayak felt bro. Nah, kemudian ada juga key washernya, ini stainless steel. Untuk key washer ada 2 di sini. Dan kemudian untuk dishwashernya ada 3 bro. Nah 1, 2. Dan ini untuk likernya ini juga berfungsi sebagai dishwasher mamen. Tuh. Nah jadi patutlah untuk reel ini mendapatkan drag yang sangat besar sekali. Dan memang wajib drag besar sih, karena ini dia udah menggunakan body full metal bro. Nah, jadi dengan drag besar, body full metal, ini udah sangat mumpuni banget, udah sangat balance banget menurut saya. Memang wajib harus menggunakan drag besar. Paling di bagian rotornya ini, cuman untuk rotornya dia udah termasuk kaku ini bro. Nah harusnya ini udah kuat tuh, tapi akan lebih baik jika menggunakan full metal sih sebenarnya. Nah kemudian kita akan lanjut ke pengetesan sederhana aja terhadap mekanisme dasar yang dihadirkan oleh si Shikari Galantis ini. Di bagian gear ratio di sini dia menggunakan gear ratio 6.2 berbanding 1 kalau dari speknya ini mamen. Tetapi saya udah dapat konfirmasi sih dari pihak Shikari ataupun Daido bahwa untuk markingannya ini salah cetakan mamen. Jadi untuk aslinya untuk si Galantis ini dia menggunakan rasio di 5.2 berbanding 1. Dan sekarang langsung akan kita cek untuk rasionya. Kita mulai dari sudut sini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk rasionya itu di 5.2 berbanding 1 mamanya, bukan di 6.2 berbanding 1. Nah, kemudian untuk retrieve pada reel ini untuk putaran handle-nya ini terasa ringan mamen. Tapi untuk crank feel-nya atau feel guard-nya itu masih ada rasanya di sini bro. Tapi untuk feel guard-nya ini nggak terlalu parah sih. Ini masih halus termasuknya. Dan mungkin kalau kalian pernah menggunakan si Daido Quincy untuk feel guard-nya itu kurang lebih ada kayak itu sih mamen. Nah kemudian untuk perputaran kosong pada reel ini di sini udah terasa cukup balance. Untuk rotornya ini berputar udah mantep bro. Dan kemudian di bagian spring gate, nah di sini tentunya dia udah menggunakan spring gate berbahan metal bro. Tetapi di sini untuk spring gate-nya ini masih kosong, tidak ada grease. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang beli Shikari Galantis ini bisa kalian kasih grease di sini. Nah fungsinya untuk grease itu nanti dia akan bikin tendangan blowback dari bear armnya itu akan menjadi lebih empuk bro. Jadi dia agak keredem sama grease-nya itu nanti. Dan juga pastinya untuk grease-nya itu akan menjaga part pada bagian pair-nya. Biasanya itu untuk pair dari satu produk itu akan bereaksi kuat terhadap magnet dan akan agak sedikit rentan ya untuk terjadi korosi mamen. Jadi untuk fungsi grease-nya itu juga nantinya akan melindungi, melumasi bagian spring gate dan juga bagian pair spring gate-nya itu agar tidak terjadi korosi. Karena di sini termasuk gampang banget ya air masuk ke dalam bagian sini mamen. Nah kemudian untuk kinerja bell automatic pada reel ini terasa mantap banget bro. Jadi untuk ngembaliin si bell armnya ini ke posisi semula itu tidak terlalu berat, dan untuk hentakan baliknya pun ini terasa tegas banget ya. Gimana ya, terasa
mantep bro untuk tendangan baliknya ini bro. Jadi dia terlalu keras enggak, dia terlalu lembut juga enggak bro. Kemudian di bagian line capacity, di sini akan saya bacain dulu bro. Jika kita menggunakan mainline berukuran 0,40 mm itu masuk 240 meter, 0,44 mm masuk 200 meter, dan 0,48 mm itu masuk 170 meter. Nah di sini saya berhasil masukkan 100 meter PE berukuran 8 bro, di PE 0,47 mm ke dalam Shikari Galantis yang berukuran 6000 ini. Dan di sini untuk hasil spoolingnya di sini rata mamen, tidak ada penumpukan, ini pas banget. Dan untuk hasil lilitan main lainnya pun di sini terlihat sangat rapi bro. Di bagian clicker untuk Shikari Galantis ini menggunakan clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker, dan untuk clicker wire-nya dia menggunakan model yang PP bro. Dan untuk housing clickernya dia menggunakan bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Nah jadi sini kalau saya cek ya untuk kerja dari clicker dragnya ini bro, untuk perputaran spoolnya ini pada saat spoolnya ini kosong tanpa diberikan beban, di sini terasa perputarannya ini agak padat bro. Nah cuman di sini saya tidak tahu apakah ini dihasilkan karena tekanan dari clicker wire-nya yang kuat ke bagian housing clickernya, atau efek yang ditimbulkan dari banyaknya washer, drag, dan juga key washer dan juga dishwasher yang ada pada drag system untuk reel ini mamen. Nah, tapi kalau saya rasain sih di sini kayaknya ini efek karena drag systemnya itu bro. Jadi dia agak padat untuk perputaran spoolnya ini. Tapi untuk suara clicker yang dihasilkan dari si Shikari ini terdengar nyaring banget mamen. Kalau saya kasih nilai ya dari 1 sampai 10 itu saya bisa kasih nilai di 7,5 hingga ke 8 bro. Dan kita dengar dulu lah untuk suara drag clicker yang dihasilkan oleh si Shikari Galantis ini. Dan untuk si Shikari Galantis ini tentunya juga dia udah pasti disematkan dengan beberapa titik shield water resistant mamen. Pertama-tama pada bagian tutup spool ini ada untuk shieldnya bro, tapi saya kurang tahu apakah ini akan efektif atau tidak untuk shieldnya ini. Kemudian selain daripada itu, pada bagian bawah rotor di sini juga udah ada shieldnya mamen. Kemudian di bagian rotor nut ini diberikan cover, dan biasanya dengan tipe yang ada cover seperti ini akan ada shield di bagian dalamnya. Tapi nanti akan kita lakukan pembongkaran, saya sih kurang tahu ya apakah akan ada atau tidak mamen. Dan kemudian juga di bagian AC cap, nah ini ada shieldnya. Kemudian untuk sambungan handle, nah ini juga ada shieldnya untuk sambungan handlenya bro. Untuk berat Shikari Galantis yang berukuran 6000 ini yaitu di 401 gram. Nah jadi untuk Shikari Galantis ini bro, seperti saya bilang tadi, saya juga kaget sih Shikari ini bisa mengeluarkan sebuah produk yang gini gokil bro. Karena setahu saya dari dulu itu Shikari itu ngeluarin produk-produk yang harganya low budget banget, di kisaran puluhan ribu hingga seratusan ribu paling mahal dari brand Shikari ini bro. Cuman waktu saya dikirimkan ini saya kaget juga sih, wah kok ada ya Shikari yang gini gokil ya untuk spesifikasinya bro. Jadi mungkin ke depan Shikari ini pengen naik level sih kayaknya. Naik level seperti kayak Daido. Daido juga sekarang mulai naik level bro. Mereka juga sekarang banyak mengeluarkan produk-produk premium. Dan di masa transisinya ini mungkin harus agak sedikit effort ya. Tapi saya sih ancungin jempol banget untuk Daido mamen. Mereka berani untuk menaikkan level mereka ke level yang lebih premium bro. Walaupun kerjanya itu nggak mudah loh. Karena Daido ini dikenal dengan identitasnya yang bermain di kelas low end bro. Reel murah terjangkau. Dan pada saat mereka mau mengangkat level mereka itu ke level yang lebih premium, tentunya orang-orang itu akan memandang sebelah mata. Karena predikat untuk si reel Daido ini atau produk-produk yang dikeluarkan Daido adalah produk-produk di kelas low end mamen. Tapi saya sih tetap apresiasi banget karena dari Daido ataupun Shikari ini mereka berani gitu loh, berani mendobrak untuk ngangkatin level produk mereka ke arah yang lebih baik mamen. Tinggal nanti edukasilah ke teman-teman semua bahwa memang dari Daido walaupun mereka menaikkan harga, tapi level
produk mereka juga dinaikkan bro. Bukan cuman sekedar produk yang lama, produk di ibaratnya di low end itu harganya dinaikin, bukan kayak gitu. Tapi dengan seiringnya naiknya harga, level dari produk mereka, kualitas dari produk mereka, mutu dari produk mereka juga ikut naik mamen. Makanya itu saya sih dukung banget, apresiasi banget untuk brand Daido ini, dan semoga nanti ke depan di Indonesia ini ada brand yang mau bermain itu di level premium bro. Jadi kita juga bisa menikmati lah produk-produk premium yang dikeluarkan oleh suatu brand dengan harga yang terjangkau, dengan teknologi yang banyak, dengan mutu yang baik, kualitas yang baik. Tapi harganya itu yang pasti tetap merakyat, brother. Oke, jadi untuk si Shikari Galantis ini, bro, ini akan cocok kita gunakan untuk mancing. Bisa nih, mulai dari Galatama, bro, Galatama lele, bro. Ini cocok, ukuran 3000-nya itu pasti cocok banget, bro. Nah, kemudian selain daripada itu untuk bermain jigging, kemudian bermain dasaran, pasiran, light popping, bottom fishing, kemudian rock fishing, itu semua oke semua sih. Untuk PE di ukuran 6000 ini kalian bisa isi PE mulai dari PE 2, 3, 4, 5 masih oke banget. Kemudian untuk spot ini tentunya digunakan dan dikeluarkan untuk bermain di kelas saltwater mamen. Dan untuk jorannya kalian bisa gunakan itu joran kalau yang ukuran 6000 ini mulai dari PE 24 ke atas itu cocok banget. Dan untuk harga ya, si Shikari Galantis ini dibanderol cuma di range harga murah meriah menurut saya. Ini harganya cuma ada di range 400-an ribu aja bro, nggak nyampe 500 ribu. Dan untuk link pembelian kalian bisa cek aja langsung. Nah untuk Shikari ini saya kurang tahu nih, di DFT itu ada atau tidak bro. Tapi mungkin saya arahkan kalian ke DFT aja lah ya. Nanti kalian tanyakan aja ke orang DFT di mana untuk link penjualan si Shikari Galantis ini. Ataupun kalau kalian malas, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya bro. Di situ juga udah ada linknya untuk pembelian si Shikari Galantis ini. Tinggal kalian klik, check out. Udah mamen. Oke bro, jadi sampai di sini dulu lah untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu saya share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.